Bismillahirrahmanirrahim. Antara kisah Al-Quran yang cukup panjang dan jelas gimana benarnya kalimat fa'inna ma'al usri yusra itu adalah kisah Yusuf alaihissalam. Teman-teman kalau misalnya penasaran, nanti di rumah coba deh ulang-ulang surat Yusuf. Memang suratnya agak panjang, makanya baca mungkin beberapa minggu, satu hari dapat satu halaman, dihayati dengan terjemah pastinya. Nanti teman-teman akan mengerti, ternyata benar ya, dalam kisah Yusuf kaidah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra itu berlaku banget dalam kisah Yusuf. Dan kalau kita membaca kisah Yusuf sampai tuntas, kesimpulannya kita akan mengatakan untung juga dulu Yusuf dilemparkan ke dalam sumur. Kalau dia nggak dilemparkan ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya, mungkin selamanya dia hanya menjadi orang biasa di kampungnya. Tapi dengan asbab dia dimusuhi oleh kakak-kakaknya yang dengki, lalu dilemparkan ke dalam sumur yang dangkal, cuman untuk anak kecil susah naik ke atas, ditemukan oleh musafir, dijadikan budak, diperjualbelikan, masuk ke istana, terus ada fitnah cewek di istana, masuk lagi ke dalam penjara. Oh, untung dulu dia difitnah oleh cewek itu, sehingga dia masuk ke dalam penjara. Kenapa? Justru di dalam penjara dia menunjukkan sebuah keahlian yang kemudian nanti buat dia naik, buat dia melejit manggung, eksis. Apa keahliannya? Mentafsirkan mimpi. Di dalam penjara ada sesama napi itu yang namanya juga sesama napi curhat gitu. Gua semalam mimpi aneh banget mimpinya. Disebutin mimpinya. Nabi Yusuf mentafsirkan mimpi itu, dan ternyata mimpi tersebut jadi kenyataan. Sehingga gara-gara Yusuf pernah menafsirkan mimpi dan jadi kenyataan, begitu raja bermimpi, maka raja itu memanggil Yusuf. Wahai Yusuf, saya dengar kamu itu jago menafsirkan mimpi, coba tafsirkan mimpi saya. Semua orang-orang ahli hikmah gak bisa menafsirkan mimpi raja. Nabi Yusuf menafsirkannya dan sangat logis, sehingga akhirnya setelah mimpi itu terbukti benar seperti tafsir Yusuf, Yusuf pun diberikan jabatan sebagai Menteri Kesejahteraan Masyarakat atau Menteri Ekonomi kalau sekarang. Dan dengan potensi itu Yusuf menunjukkan keahliannya, meningkatkan kesejahteraan orang-orang Mesir, akhirnya naik lagi sampai menjadi raja. Berawal dari apa teman-teman? Berawal dari dilemparkan ke dalam sumur. Berlanjut dengan difitnah sehingga masuk penjara. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 kali. Setiap ada kesulitan, maka kesulitan itu membawa kita kepada kemudahan. Kesulitan, kemudahan, kesulitan, kemudahan, dan itu pasangan, gak bisa dipisahkan. Sebagaimana pasangan antara malam dan siang. Kayak misalnya Nabi bilang gini, ini ada hubungannya dengan fa'inna ma'al usri yusra. Malam itu ada beberapa potongan. Ketika potongan malam itu sudah semakin larut, sudah semakin pekat, sudah semakin hening, sudah semakin sunyi, maka berarti malam itu mendekati waktu fajar. Makin sunyi berarti sudah mendekati waktu ayam berkokok, sudah mendekati waktu matahari terbit. Kalau masih ramai berarti baru maghrib. Maghrib kan ramai nih, riuh, orang baru pulang kerja segala macam. Isya orang keluar untuk ngopi bareng teman-teman, bareng keluarga, makan, cari jagung bakar. Isya jam 10 mulai pulang dari jalan-jalan keluarga, jam 11 mulai masuk kamar tidur, jam 12 mulai hening, kecuali yang biasa begadang atau yang ngerjain tugas-tugas yang belum selesai, tugas akhir segala macam. Jam 1 yang nungguin bola, jam 2, jam 3 bola selesai, udah ngantuk banget. Makin ngantuk berarti mendekati waktu fajar. Makin lelah, makin lemah berarti mendekati waktu fajar. Jam 3:30 atau jam 3 itu waktu yang hampir tidak ada lagi yang masih terbangun, terjaga. Semuanya udah pada tidur. Itulah waktu yang paling baik, dan waktu itulah mendekati fajar. Apa filosofinya? Semakin sulit kehidupan seseorang, semakin dekat dengan pertolongan Allah. Semakin sulit keadaan seseorang, semakin baik waktu yang paling baik buat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sulit kehidupan seseorang, semakin dekat dengan
sebuah jalan keluar. Jadi kalau kita ngerasa kesulitan kita biasa-biasa aja, ya berarti memang kita baru diuji. Jangan ngomongin pertolongan dulu di situ, ngomongin sabar. Lalu datang lagi ujian berikutnya, bertubi-tubi, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Pertama, ujiannya apa? Mata kuliah 1 nggak lulus. Padahal ini mata kuliah favorit banget. Kenapa ya bisa nggak lulus? 1. Yang kedua, ujian yang lain apa? Akhir bulan, kiriman belum datang. Yang ketiga, ujian apa lagi? Ada masalah sama teman, ada salah paham, akhirnya kita ditinggalkan atau jadi putus hubungan, live group segala macam lah. Yang keempat, nah ini yang paling susah nih, diputusin. Lengkap kan? Sempurna sudah ujiannya. Berarti ketika diputusin sudah mau dekat dengan nyambung lagi yang lain yang lebih baik. Nyambungnya gimana? Mungkin nyambungnya bukan kita jadian yuk, enggak, yuk kita halalan yuk. Maksudnya halal bihalal lebaran gitu. Jadi makin susah, makin sulit, makin banyak ujian yang bertubi-tubi, itu artinya memang semakin dekat dengan yusr, kemudahan. Dan kayak gitulah filosofi malam, semakin pekat, semakin sunyi, semakin lelah, semakin mendekati dengan terbitnya fajar. Makanya di dalam Al-Baqarah Allah juga bilang, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Bukan cuma 1 ujian, 3 sekaligus. Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Udah luar biasa ujiannya, maka Rasul dan orang yang beriman pun bertanya, kapan datangnya pertolongan Allah? Apa jawaban Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Kalau ujian kalian udah sulit banget, baru Allah mengatakan pastinya pertolongan Allah berarti sudah dekat. Itu maksudnya. Bukan Allah PHP ya, bukan hardcore lah ya. Allah tuh ngasih tahu bahwa pertolongannya udah dekat. Itu karena Allah tahu bahwa kesulitan kalau sudah semakin berat, memang itulah sunnatullah, pertolongannya sudah dekat. Jadi ini teman-teman yang kita coba belajar yakin. Oh, kenapa ya tahun ini saya ujiannya banyak banget, 1, 2, 3, 4 sampai mungkin kalau kita hitung puluhan. Oh berarti tahun depan sebentar lagi Allah akan mendatangkan kejutan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Syaratnya cuma 1, wa basyiris sabirin. Sabar, baru dapat berita gembira, surprise. Kalau nggak sabar, udah rugi dengan musibah, rugi juga nggak dapat apa-apa setelahnya. Kita nggak punya pilihan sebetulnya dalam sunnatullah, karena Allah yang menjadikan kehidupan kita seperti itu. Sebagaimana kita nggak bisa memilih antara siang dan malam. Pengen siang aja, susah. Masa kita mau kejar-kejaran matahari lewat naik pesawat, menghindari matahari kan susah juga ya. Nggak bisa kita menghindari malam. Bentar lagi udah mau maghrib, matahari jangan terbenam dulu dong, gua belum selesai nih urusan sama yang ini nih segala macam. Nggak bisa. Itu sunnatullah. Begitu juga dengan ujian dan pertolongan. Itu sama dengan siklus. Tetapi makin sulit ujian, makin dekat dengan pertolongan. Begitu juga dengan kenikmatan. Kenikmatan semakin benderang, semakin nyaman, semakin dekat dengan masa diuji oleh Allah SWT. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, bisa nggak kita belajar meyakini hal ini? Fa inna ma'al usri yusra. Sehingga ketika dikasih ujian oleh Allah, kita hitung 1, dikasih lagi ujian 2, dikasih lagi ujian 3. Wah, 3 berarti semakin dekat ke pertolongan. 4 makin dekat lagi, 5 makin dekat, 10 wah ini udah dekat banget nih. Jadi selalu optimis gitu, bukan baru dikasih 1, apa lagi nih maunya Allah. Enggak. Kita hijrah ya, kan hijrah itu diuji dulu sama Allah.
Dan Allah memperlakukan itu bukan kita doang ya teman-teman, biar kita nggak salah paham tentang Allah. Seolah-olah Allah itu curangnya cuma sama kita doang. Teman saya nggak gitu, saya doang yang diperlakuin kayak gini. Enggak, ada orang yang lebih soleh dari kita diperlakukan hal yang sama. Baru hijrah, Allah uji. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Bilal tuh sebetulnya hidupnya dulu tuh ya anteng-anteng aja, nggak ada masalah. Walaupun dia budak, tapi kan nggak pernah disiksa, nggak pernah dipenjara, nggak pernah diikat, nggak pernah ditindih dengan batu, nggak pernah diapa-apain. Cuman statusnya budak. Hidupnya nyaman, walaupun tidak berlebihan harta. Begitu masuk Islam, ketahuan pula. Ini Allah yang mentakdirkan ketahuan nih sebagai ujian buat dia. Dia lagi sholat, ketahuan sama Umayyah bin Khalaf, ditangkap, diikat, disiksa, dicambuk dengan cambuk yang ujungnya tuh kayak kail gitu, sampai nyobek kulit dan daging, kelihatan tulang punggungnya. Wah, dicambuk berhari-hari, berminggu-minggu. Berarti ada yang lebih soleh dari kita pun Allah menggunakan sunnah yang sama untuk melihat keimanannya itu benar atau hanya basa-basi. Siapa kita untuk merasa Allah harusnya langsung ngasih kita apresiasi? Toh masa lalu kita itu harusnya menjadi tebusan masa sekarang untuk masa lalu kita. Oh, kalau dulu saya banyak dosa, berarti sekarang saya harus siap-siap dengan ujian lebih banyak. Walaupun kenyataannya Allah tidak pernah memberikan kepada kita ujian melebihi dari hak kita. Ujian yang kita udah dapetin itu teman-teman udah didiskon sama Allah. Itu yang kita belajar husnuzon. Gimana pun beratnya ujian kita, itu hasil diskon Allah tuh. Kalau nggak didiskon sama Allah, harusnya kita dapat ujian lebih berat dari itu. Kenapa? Karena kita layak mendapatkan musibah sebesar itu akan dosa-dosa kita di masa lalu. Kenapa cuma segitu? Karena Allah diskon. Dosanya 10, ujiannya 1. Kan kita buat dosa itu setiap hari dulu ya. Minimal apa? Ninggalin sholat. Setiap hari ninggalin sholat. Berapa lama? Bertahun-tahun. Berarti harusnya setiap hari diuji bertahun-tahun. Tapi enggak, cuma dikasih ujian sedikit. Berarti ujian yang kita dapetin sekarang teman-teman, itu hasil diskon Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita di masa yang lalu, sekaligus untuk mengangkat derajat kita jika kita bersabar. Sehingga ketika diuji sama Allah, enggak langsung suuzon, perasaan dulu sebelum hijrah enggak gini-gini amat, kenapa setelah hijrah malah jadi banyak masalah, jadi bertubi-tubi, jadi hidupnya enggak nyaman lagi. Enggak. Kita dulu tidak paham, ternyata dulu kita berbuat dosa siang dan malam, itu adalah musibah paling besar dalam hidup kita. Kalau Allah wafatkan kita waktu itu, pasti kita akan jadi orang yang rugi selama-lamanya di akhirat. Udah maghrib? Ya. Jadi teman-teman, kesimpulan untuk sesi pertama ini adalah, yuk kita belajar yakin. Bukan belajar paham aja, tapi belajar yakin. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.